Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Balikpapan, Bapak Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Balikpapan, Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan yang mewakili Bapak Gubernur, dan juga Bapak Ibu para pejabat dari instansi pemerintahan TNI dan Polri, wabil khusus kepada para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali tentu kita mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini atas program sarjana, pasca sarjana, dan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dan keluarga. Insya Allah sukses dalam berkarya dan meniti karir, dan semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat segera menjadi amal bagi kemajuan Indonesia. Buat wisudawan dan wisudawati yang masih jomblo dengan gelar dari Uniba, saya harapkan segera dapat pasangan dan naik ke pelaminan. Amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memberikan orasi tentang Nusantara, kota yang insya Allah kita sama-sama cintai dan banggakan. Nusantara, kota rimba raya yang berkelanjutan. Hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, masa depan Indonesia dan juga Asia adalah perkotaan. Menurut sebuah studi dari Asian Development Bank, lebih dari setengah dari 4 miliar penduduk Asia tinggal di perkotaan pada tahun 2019, dan 64% penduduk Asia akan tinggal di kota pada tahun 2050. Ya, 2/3 dari penduduk dunia dan Asia akan berada pada kota. Oleh karenanya, mengembangkan kota dan infrastrukturnya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di satu negara. Namun, pengembangan kota untuk pengembangan kota yang layak huni yang memerlukan perencanaan yang cerdas dan inklusif, transportasi berkelanjutan, energi berkelanjutan, inovasi finansial, dan ketahanan atau resiliensi dari sebuah kota. Dalam mengembangkan area perkotaan, salah satu tantangan terbesar adalah tingginya laju urbanisasi. Hampir semua kota besar berkembang dari kota biasa menjadi metropolitan, megapolitan, dan bahkan sekarang super megapolitan. Ya. Tingginya laju urbanisasi dan pertumbuhan yang tidak terkontrol akan menambahkan permasalahan serta degradasi lingkungan, berkurangnya kohesi sosial potensi bencana, di samping tentu tidak tercukupinya infrastruktur perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemukiman informal di perkotaan dan juga adanya perbedaan jangkauan akses penduduk kota pada sarana perlindungan sosial dan juga pelayanan fasilitas umum yang layak. Penelitian saya dan beberapa rekan saya di ADB, Asian Development Bank, pada tahun 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kalangan pekerja informal melalui komplikasi masalah dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat kota tersebut. Nah, dengan terjadinya pandemi COVID-19, kita tahu bahwa dunia ini mengalami 3C. Yang pertama adalah climate change, perubahan iklim. Yang kedua adalah konflik, kita melihat ada konflik geopolitik. Dan yang ketiga adalah COVID-19 masa pandemi. Konsepsi mitigasi dampak COVID-19 dalam kehidupan perkotaan pasca pandemi, saya tuliskan sebagai hasil riset saya dan beberapa rekan saya, Dr. Ramala Singru dan Lara Arjan, yang mencakup apa yang disebut 4D untuk satu kota. Ya. Density, Diversity, Design, and Digitalization, atau densitas, kepadatan, diversitas, desain, dan digitalisasi. Perencanaan atau kepadatan perkotaan yang baik dapat membantu pembentukan sistem jaringan rantai pasok dan pengiriman logistik yang lebih efisien. Selain itu, keragaman atau diversitas kependudukan juga menjadi fokus pengembangan inklusif untuk memberikan perlindungan sosial pada penyandang disabilitas, lansia, wanita dan anak-anak, dan lain sebagainya.
Di samping itu, desain perkotaan diciptakan untuk mendukung interaksi masyarakat dengan adanya pembangunan ruang publik, lingkungan hunian mandiri, areal hijau, dan kota berteknologi pintar. Untuk mendukung operasional kota yang efisien, digitalisasi kota memudahkan pemantauan aktivitas di masa new normal untuk memudahkan penanganan terhadap masalah-masalah di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, pelayanan sosial, dan berbagai masalah kota lainnya. Hadirin para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dalam merencanakan kota masa depan, saya teringat mengenai buku Cities of Tomorrow. Ini sebuah karya Profesor Guru Besar Peter Hall, Guru Besar dari Department of City Regional Planning, University of California, Berkeley, yang kebetulan adalah guru dan pembimbing saya. Buku Peter Hall memaparkan tentang teori perencanaan dan praktek kota-kota utamanya di Eropa dan Amerika Utara. Salah satu konsep klasik yang masih relevan hingga kini adalah Garden Cities of Tomorrow, karya Ebenezer Howard. Konsep Howard membawa pengaruh yang kuat pada teori perencanaan perkotaan Inggris dan masih sangat mendominasi dalam pemikiran dan pembangunan komunitas untuk pekerja pabrik tersebut. Howard mengambil ide tersebut dan mengonsepkannya pada bukunya yang intinya merupakan industri yang secara sengaja dibuat terdesentralisir, kemudian menciptakan sebuah kota baru di sekitar industri tersebut sehingga tercipta lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat. Howard membuat diagram yang terkenal yang disebut The Three Magnets. Pada dasarnya, diagram tersebut menggambarkan bahwa baik wilayah perkotaan maupun pedesaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, wilayah perkotaan dinilai sebagai tempat yang memiliki banyak peluang, namun cenderung merusak alam. Kebalikannya, wilayah pedesaan dinilai sebagai kawasan yang ramah dengan alam, namun kurang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Konsep town country atau garden city ini merupakan penggabungan dari keuntungan yang dimiliki dari perkotaan dan pedesaan sekaligus, dengan menawarkan peluang bekerja yang sama seperti perkotaan, namun dengan kondisi dan lingkungan alam yang terjaga sehingga dapat menjadi daya tarik masyarakat. Ibu bapak yang berbahagia, teori dan pemikir utopianisme seperti Henry Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen mengemukakan aspek desain ulang komunitas dengan berbasis kooperatif untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat di perkotaan. Owen berprinsip bahwa sebuah kota harus didesain sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan penghuninya secara efisien. Fourier menambahkan pentingnya pemenuhan kebutuhan alami penggunaan kota tersebut. Howard kemudian menambahkan teori tersebut dengan membuat desain kota yang dibagi dalam beberapa zona untuk memisahkan berbagai aktivitas dan dalam waktu yang bersamaan memastikan bahwa semuanya dapat diakses secara mudah. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya saya mengaitkan latar belakang semua teori yang tadi Ibu Bapak dengarkan dengan pembangunan ibu kota kita yang baru, Nusantara. Pertama-tama, keputusan pemindahan ibu kota merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga lebih merata di Indonesia dengan menggeser gravitasi pusat kegiatan ekonomi ke Nusantara dan Kalimantan. Hal ini penting karena kota dan infrastrukturnya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan kota baru dapat berperan penting sebagai tulang punggung atau backbone bagi perekonomian lokal, regional, dan nasional. Adapun pengembangan IKN sebagai super hub ekonomi Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor penting keberhasilan realisasi dari visi Indonesia 2045, yaitu pada 100 tahun Indonesia merdeka nantinya. Oleh karena itu, sebagai super hub ekonomi, IKN terkait dengan dan terintegrasi dalam 3 tingkatan visi reimajinasi Indonesia atau reimagining Indonesia. Pertama, locally integrated atau terintegrasi secara domestik. IKN akan mengubah wajah ekonomi Indonesia menjadi lebih inklusif dengan menggerakkan ekonomi Kalimantan dan Kalimantan Timur untuk memicu perkembangan ekonomi di wilayah timur dan seluruh Indonesia. Yang kedua adalah globally connected atau terhubung secara global.
Super Hub Ekonomi IKN akan mampu menempatkan Indonesia secara strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Ketiga, universally inspired atau terinspirasi secara universal. Dalam pembangunan IKN sebagai super hub ekonomi, IKN akan mengambil berbagai contoh terbaik dari kota yang cerdas, kota yang inklusif, dan juga berkelanjutan di dunia. Luas wilayah Nusantara meliputi luas daratan sekitar 256.000 hektar, dan ini 4 kali lebih luas dari Jakarta. Dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 56.000 hektar yang akan dikembangkan sebagai kawasan yang terbangun. Termasuk diantaranya adalah area dengan luas 6.600 hektar yang ditetapkan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Sebagai kota yang layak huni, Nusantara bercita-cita untuk dibangun dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, ibu kota baru harus mengusung 5 elemen kota modern masa depan, yaitu hijau, cerdas, inklusif, tangguh atau resilient, dan berkelanjutan. Nusantara merupakan kota yang dirancang untuk menjadi kota rimba raya yang berkelanjutan. Hanya 25% dari wilayah Nusantara yang akan menjadi lingkungan kota yang terbangun. Sisanya, 75% akan dipertahankan sebagai kawasan hijau, termasuk di dalamnya 65% sebagai hutan tropis. Hal ini akan menjadikan penduduk Nusantara hidup berdampingan dengan alam dan juga mengembalikan kejayaan hutan tropis Borneo dan dalam hal ini Indonesia. Pengembangan hutan-hutan tropis dilakukan melalui proses reforestasi atau menanam kembali, menghutankan kembali beberapa hutan produksi menjadi hutan tropis, dan juga meningkatkan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dengan ini, hutan akan meningkatkan daya serap air, mengurangi resiko banjir, dan berperan dalam menyerap karbon. Dikombinasikan dengan area bangunan yang sangat terkontrol, hal ini akan meminimalisir emisi di Nusantara. Oleh karenanya, ibu bapak sekalian, hanya kendaraan hijau yang akan masuk ke ibu kota Nusantara, IKN, dan yang lainnya tentu kami akan tidak membolehkan mereka beroperasi di Nusantara. Untuk mewujudkan cita-cita karbon netral, maka pada COP atau Konferensi Perubahan Iklim PBB yang lalu, yang dilakukan di Sharm el-Sheikh, Mesir, OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara, bersama dengan Asian Pembangunan Bank, Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, bersama-sama meluncurkan sebuah studi untuk membuat peta jalan atau roadmap Nusantara dalam mencapai kota netral karbon. Studi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Nusantara yang saat ini direncanakan akan berkontribusi pada komitmen perubahan iklim nasional Indonesia atau National Determined Contribution sejalan dengan perjanjian Paris atau Paris Agreement for Climate Change tahun 2015. Saya dapat sampaikan bahwa studi ini merupakan kajian komprehensif terkait komitmen perubahan iklim di tingkat lokal atau di tingkat kota yang pertama di Indonesia. Dan insya Allah juga akan menjadi ibu kota di dunia yang pertama yang akan comply ataupun mengikuti perjanjian perubahan iklim. Demi menjaga siklus alami air yang terdampak akibat perubahan fungsi dan tutupan lahan, Nusantara juga menerapkan konsep Sponge City atau kota spons dalam pembangunannya. Kota spons merupakan kota yang mampu menahan dan meresapkan air hujan ke dalam tanah, dan konsep kota spons ini dikembangkan sejak tahun 1995 dan diterapkan oleh Dr. Kong Jian Yu di Graduate School of Design, Harvard University. Dengan perencanaan serapan air, baik yang alami maupun buatan, kota spons Nusantara dapat meningkatkan ketersediaan air di perkotaan. Selain itu, biaya lingkungan dan kesehatan akibat limpasan permukaan dan efek pemanasan kota juga akan berkurang. Tentu saja di samping itu penduduk kota pun akan memiliki kota hijau yang lebih nyaman. Elemen berikutnya adalah pengembangan IKN ialah sebagai kota yang inklusif. Dengan menggaungkan semangat kota dunia untuk semua, a world-class city for all, pengembangan IKN yang inklusif dimasukkan untuk memberikan peluang ekonomi yang merata untuk semua elemen masyarakat.
Pengembangan inklusivitas juga terlihat dalam desain infrastruktur, yaitu hunian ruang kerja dan ruang publik yang memungkinkan kolaborasi langsung antara para pekerja, penduduk, dan juga rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang sekarang sudah bermukim di Nusantara. Saat ini, Otorita IKN juga tengah memberikan pembekalan pelatihan bagi masyarakat lokal yang kita sebut upskilling dan reskilling, agar mereka tidak hanya menjadi penonton dan dapat menjadi bagian dari proses pembangunan IKN Nusantara. Sejalan dengan semangat untuk menjadi kota yang berkelanjutan, Nusantara juga dirancang sebagai kota pintar atau smart city. Kota ini akan didukung oleh teknologi canggih di berbagai bidang, termasuk untuk tata kelola pemerintahan, kebutuhan masyarakat sehari-hari, layanan kesehatan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Integrasi sistem digital ke dalam operasional kota akan memberikan data yang akan kemudian diolah dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan akan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat, misalnya untuk alokasi sumber daya secara efisien dan memberikan layanan kepada warga kota yang lebih baik. Kehadiran kota cerdas ini juga memiliki peranan penting bagi kota dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan akibat urbanisasi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kota cerdas, terdapat 6 prioritas inisiatif yang akan dilakukan oleh Nusantara. 6 prioritas tersebut adalah smart government, smart transportation and mobility, smart living, smart natural resources and energy, smart built environment, and infrastructure. Keenam inisiatif ini diambil dari studi yang paling baru, paling anyar, yang dilakukan oleh Program Kota Cerdas Strategis Nasional Korea Selatan pada tahun 2020. Dalam prioritas inisiatif sistem mobility kota cerdas di Nusantara, autonomous vehicle atau kendaraan tanpa awak akan menjadi salah satu tulang punggung dalam transportasi publik di IKN Nusantara. Sistem ini menawarkan mobility as a service kepada masyarakat. Sistem transportasi cerdas mengintegrasikan layanan moda transportasi, informasi, tiket, hingga pembayaran ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini dapat memberikan solusi yang komprehensif, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, salah satu prioritas inisiatif terpenting adalah integrasi antara manajemen sumber daya alam dan energi dengan sistem kota cerdas. Sistem kota cerdas Smart City Nusantara akan memungkinkan pengelolaan sumber daya dan energi yang efisien, handal, terjangkau, dan ramah lingkungan. Adapun cita-cita Nusantara sebagai net zero emission city juga hendak diwujudkan dengan penerapan teknologi dalam manajemen energi dan ketenaga listrikan. Teknologi seperti sistem smart grid yang juga disuplai oleh pembangkit listrik energi baru dan terbarukan akan menghasilkan kota Nusantara yang lebih sehat dan efisien. Para hadirin, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, Nusantara akan dibangun dalam beberapa tahap. Tidak 5-10 tahun, tidak 10-15 tahun, tapi hingga tahun 2045 pada saat Indonesia merayakan Indonesia Emas. Saat ini di fase pertama, yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di KIPP adalah yang kita utamakan. Termasuk diantaranya adalah pembangunan Istana Kepresidenan, kantor-kantor pemerintahan, serta perumahan pegawai negeri dan aparat TNI dan Polri. Pada pertengahan 2024, para pemimpin negara didukung oleh pegawai negeri, polisi, dan TNI akan memulai secara bertahap pindah ke ibu kota Nusantara. Fase selanjutnya hingga 2045 akan mencakup pengembangan pendidikan, kesehatan, dan industri berteknologi tinggi secara jauh lebih luas dan masif, termasuk penerapan ekosistem 3 kota bersama dengan kota Balikpapan dan kota Samarinda untuk memanfaatkan ekonomi daerah regional yang telah ada serta memperluas peluang-peluang yang ada di depan. Pada tahun 2045, Nusantara ditargetkan menjadi salah satu kota paling berkelanjutan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Pengembangan pendidikan Nusantara akan memakan waktu lebih dari 2 dekade hingga 2045, dan pada tahun 2024 seperti halnya yang kami sampaikan akan dibangun ekosistem yang berfungsi penuh di area seluas sekitar 2 kali luas Balikpapan. Ekosistem tersebut mencakup kantor-kantor pemerintahan seperti yang saya sebut tadi dengan satu ekosistem yang lengkap, sehingga masyarakat ataupun
Penduduk yang akan pindah pada saat pertama akan merasakan kota sebagai layaknya kota yang layak huni. Hadirin yang saya hormati, saya tahu wisudawan-wisudawati ini sudah nggak sabar ingin naik segera ke sini gitu ya, untuk berfoto dan juga melakukan beberapa hal dengan keluarga. Saya ingin memberikan catatan akhir bahwa Nusantara adalah kota masa depan, a city for tomorrow. Pembangunannya bukan sekedar proyek-proyek biasa yang hanya membangun gedung-gedung dan infrastruktur secara fisik, namun membangun Nusantara adalah membangun budaya kerja baru dan cara pikir yang inovatif dan kreatif. Membangun Nusantara juga adalah membangun suatu kota yang layak huni, kita sebut livable city, dan juga dicintai warganya atau lovable city. Transformasi menuju Indonesia baru dapat menjadi modal bagi kita dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Dengan begitu, membangun Nusantara merupakan proses utama pembangunan kota yang sesuai dengan konsep gotong royong Indonesia, yaitu upaya berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru yang menawarkan kesempatan yang setara bagi kita semua. Target-target pembangunan Nusantara sebagai satu kota yang lengkap memungkinkan masyarakat di IKN Nusantara yang akan pindah duluan dapat bekerja, belajar, dan berkarya dengan cara yang baru dan dinamis, serta menjalani gaya hidup yang sehat, nyaman, dan berkualitas. Nusantara akan diciptakan sebagai kota yang self-propelling atau yang kota yang akan berkembang dan hidup dengan sendirinya karena potensinya. Untuk itu saya mengundang hadirin untuk mengambil peran dalam kesempatan bersejarah ini untuk menciptakan sebuah model kota masa depan Indonesia yang hijau, cerdas, inklusif, resilient, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat untuk Universitas Balikpapan yang telah mencetak tenaga-tenaga profesional yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Saya juga berharap agar kita semua di sini insya Allah dapat memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk Nusantara, tapi juga bagi Indonesia masa depan. Saya ingin tutup dengan pantun, Ibu-Bapak sekalian. Matahari pagi sangat menawan. Di Balikpapan bersampan ke hulu. Selamat dan sukses para wisudawan. Dukungan untuk IKN selalu ditunggu. Terima kasih. Selamat dan sukses sekali lagi buat semua, utamanya wisudawan dan wisudawati beserta keluarga. Insya Allah ilmu dan amal akan segera dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Universitas Balikpapan mendapatkan beasiswa pendidikan dan berikut